Oke, Ya. lalu waktu itu berhasil, Pak? Berhasil Jadi kaya? jadi kaya. Apa yang Bapak lakukan di sana? Saya diantarkan sama Bapak di sesuatu gunung. Di situ ada suara kayak suara iblis. Biasa orang kalau ingin kekayaan, kayak pesugihan gitu, ah, langsung saya mengutarakan sama yang iblis itu, kamu mau kaya? Kalau mau kaya, saya harus memberikan tumbal setiap malam Jumat Kliwon. Saya harus saya korbankan. Gitu. Jadi itu minimal 1, maksimal 5. Itu harus syaratnya mutlak gitu. Setiap malam Jumat Kliwon. Ya. Jadi sebelum malam Jumat Kliwon tuh saya udah harus ada menyiapin kan. Itu jadi pas pada waktunya saya udah siap. Diapain, Pak? Nah itu saya bawa ke gunung. Bawa Lalu ke gunung. sampainya di gunung? Sampai gunung, udah saya tinggalkan. Nah, langsung jadi biasa kan namanya santapan iblis buat makan darahnya itu buat santapan iblis. Udah, yang penting saya bawa langsung saya taruh ke gunung. Dan Bapak lakukan itu? Saya lakukan. Siapa, Pak? Keluarga siapa aja. Yang penting ada mangsa, saya ambil. Pernah bawa anak Bapak sendiri? Saya nggak ada anak, cuma berdua sama istri. Jadi Bapak ambil di warga sekitar, Iya, Bapak bawa betul. ke sana, Bapak tinggal di gunung? Ya, saya colong di sekitar rumah itu. Saya ambil, Diculik, Pak? diculik. Tanpa sepengetahuan ibu atau bapaknya. Terus mereka orang tuanya gimana, Pak? Ya orang tuanya pasti merasakan kehilangan. Nggak pernah nyari, nggak pernah datang ke Bapak, nuduh atau bawa laporkan ini ke polisi? Sebelumnya sih nggak tahu, tapi lama-kelamaan saya ketahuan juga. Jadi ketahuan saya ada apesnya pada saat saya ngambil itu, ketahuan sama warga. Jadi saya udah masuk, jadi ada warga udah ngintain saya gitu, Mas. Langsung saya ditangkap situ, ya langsung dibawa ke polisi. Ditahan saya di penjara. Dan sekarang sudah Bapak pertanggungjawaban secara hukum? Udah saya pertanggungjawabkan. Saya udah udah mengakui Oke. saya salah. Baik. Selama menjalankan proses ritual ini, Bapak memang merasakan efeknya? Maksudnya jadi kaya, jadi berhasil. Dan sampai sekarang kekayaan itu masih ada? Masih ada. Kekayaan masih ada. Saya sempat aset saya simpan ya, terutama di bank-bank luar negeri. Dan ritual itu sudah berhenti sejak ketangkep? Sejak ketangkap saya udah senti, udah berpisah. Jadi sekarang nggak pernah mencari dan menculik untuk Enggak, dijadikan sebagai tumbal gitu? Iya, setelah tertangkap saya udah otomatis nggak melakukan itu. Oke, tujuan Bapak datang ke sini untuk apa sebenarnya malam ini? Tujuannya saya ya istilahnya minta sama Roy Kasogi mata batin ya. Saya minta agar Roy melindungi saya dari gangguan-gangguan suara-suara tangis bayi itu. Itu sering mengganggu saya di malam hari, suara tangisan itu. Sampai mencekik, saya nggak bisa tidur, tersiksa. Di mana saya berada, dimanapun itu suara itu selalu ada, suara bayi-bayi itu. Saya nggak sanggup gitu, Mas. Kamu ada tanggapan nggak, Yosi? Iya, aku nggak tahu. Serem banget sih sampai ngorbanin gitu ya. Tuh, sorry aku boleh nanya? Silakan. Kira-kira udah berapa yang udah Bapak culik selama Ritual. ritual itu? Sudah banyak sekali sih. Nggak kehitung Ya, gitu? nggak terhitung lah. Semakin banyak, semakin kaya. Itu Oh, syaratnya. Kita nggak terhitung. Karena ambisi ingin kaya, udah istilahnya udah menderita, udah miskin, itu kan. Ya siapa sih nggak mau hidup miskin? Menderita sangat, jadi ya mencuri baik-banyaknya. Iya Pak, saya yakin nggak ada orang yang mau hidup menderita, tapi juga nggak ada orang yang rela anaknya dijadikan tumbal pesugihan. Oke baik. Pak Riko, kami akan langsung ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan
kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riko, lahir tanggal 13 Juli 1968. Dia memiliki karakter yang kuat dan keras kepala. Jalan pikirannya tidak mudah dimengerti dan tidak suka mengalah pada siapapun. Saya merasa jiwa Riko sudah digadaikan untuk makhluk halus. Jiwanya mengambang di sebuah lorong yang gelap. Dia terjebak ke dalam sana. Entah kenapa saya merasakan ada kekuatan besar yang membelenggu jiwa Riko. Kuping saya sakit sekali di sini. Saya mendengar suara tangisan bayi yang kencang sekali. Suara tangisan bayi yang menggeraung kencang sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Riko, tanggal 13 bulan 7 1968. Iya, betul. Riko melakukan pesugihan dengan membawa tumbal, dibawa ke gunung, lalu dikorbankan, mendapatkan memang kekayaan dan pernah ketahuan karena itu adalah hasil penculikan, sudah dipertanggungjawabkan secara hukum, polisi, dan sekarang sering mendapatkan gangguan tangisan bayi. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya bisa hidup lebih normal dan tenang. Iya, betul. Menumbalkan beberapa itu dengan maksud dan tujuan untuk pengelarisan atau pesugihan. Iya. Dengan Supaya tujuan kaya. supaya kaya-kaya. Kayak raya, betul. Baik, berbicara tentang bayi dan bayi, saya senang sekali dengan anak-anak kecil dan bayi. Nah, saya bawa teman hari ini, anak ambar saya. Dan saya butuh dupa juga. Saya ingin mencari tahu melalui teman saya sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ada missing cerita yang tidak diceritakan atau memang sudah komplit. Ntar kita lihat. Iya, dia bilang sering ada tangisan bayi soalnya dalam hidupnya. Ketika sebenarnya saya juga dengar tangisan bayi sih. Oke. Dan saya bisa mendengar tangisan bayi. Dan saya ingin tahu juga melalui perspektif yang berbeda dari teman saya. Iya. Bayi ambar. Dan teman-teman kamu ini bisa ngeliat dan mengungkap ceritanya. Apakah benar semuanya sudah diceritakan di sini gitu ya, Roy? Betul. Tapi first impression yang saya dapat dari Mas Riko memang betul pesugihan, seram, energinya negatif. Kamu bisa ngeliat dari mananya, Roy? Dari perawakannya, dari badannya, dan dari matanya. Matanya itu nggak putih ya? antara kosong dan tidak kosong. Ya. Sudah menyesal tapi. Sudah menyesal. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Lebih dari 10? Lebih. Itu di umur berapa rata-rata nih bawa ke sana? Itu yang sekitar 3 bulan. Sebelum setahun? Iya, sebelum 3 bulan. Itu mutlak syaratnya. Itu Masih saat segar. mereka butuh ASI ibunya gitu malah Iya. dibawa jadi tumbal. Iya. Jahat banget sih. Kamu nggak mikirin, kamu punya anak kan? Saya nggak punya anak. Nggak ada. Oh, Kalau misalnya nggak punya anak pun, harusnya juga bisa berpikir kan, kasihan. Iya. Iya. Pernah ada dari keluarga, keponakan, saudara gitu? Saya nggak pernah. Nggak pernah Nggak ngambil dari pernah. keluarga Nggak sendiri? Nggak pernah. Kenapa? Kebetulan saya nggak mau aja. Nggak mau. Jadi saya hanya melakukan yang di sekitar rumah saya aja. Di lingkungan Iya, Bapak? di lingkungan aja. Kalau saya bilang sih, Riko ini emang udah jadi kebiasaan sih, Bay. Iya ya. Jadi kayak satu, dan satu. Akhirnya lama-lama jadi banyak deh. Keterusan, ambah lagi. Saya mau diceritain deh Pak Riko. Waktu pertama kali Bapak Riko ini datang ke gunung untuk naruh itu.
Gimana ceritanya? Diambil dari mana itu? Terus apa yang Bapak rasain tuh saat meninggalkan yang masih merah di gunung sendirian? Pasti nangis dong. Iya. Gimana ceritanya? Ya waktu saya menculik dari rumah itu, emang sih sebenarnya pada dasar manusia kita ada rasa kasihan, ya. Cuma karena ambisi saya yang ingin kaya, saya tidak ada punya perasaan gitu. Yang penting ambisi saya harus kaya. Gitu. Itu ada pepatah, ketika kekayaan membutakan hati Ya. dan tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Jadi semuanya dilakukan ya. Iya, semuanya dilakukan. Bapak bawa ke gunung Iya betul. dengan Iya. ini adalah semacam kayak kuncen atau gurunya gitu, guru spiritual yang ngajak Pak Riko ini menuju ke gunung tadi ya. Betul. Beliau masih hidup kah? Beliau sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Sudah ada. Nah, Oke. ilmu warisan beliau bagaimana? Ya. Cuma mungkin saya dengar sih ada cucunya. Cucunya yang masih mewarisin itu. Ya. Cuma kita istilahnya saya tahu gitu. Cuma saya nggak mau nanti orang-orang yang itu seperti saya. Nah, jadi yang mewariskan itu cucunya. Masih ada cucunya. Baik. Bapak dikasih jimat atau apapun itu nggak waktu melakukan pesugihan? Apa hanya ritual ini aja bawa gunung? Saya nggak dikasih jimat apapun, cuma ritual itu aja. Bawa gunung lalu jadi kaya raya? Iya. Kaya raya lewat apa Pak? Kaya rayanya jadi saya tuh di rumah saya tuh ada suatu kamar, emang khusus udah disediakan, udah itu. Nah itu Terima kasih. seperti nanti datang itu, tumpukan uang. Hah? Tumpukan uang dengan seketika. Tiba-tiba ada tumpukan uang di rumah? Iya, gitu. Saya harus siapkan kamar Kamar itu khusus? khusus, Nggak dipakai apa-apa? nggak dipakai apa-apa. Bapak taruh apa di kamar itu? Situ saya tidak taruh apa-apa, cuma itu kan buat istilahnya dari yang iblisnya itu, kamu siapkan kamar, nanti kamu di situ akan dapat kekayaan yang kamu inginkan. Berapa Berupa uang. biasanya sekali uang itu muncul? Itu banyak, kira-kira sekitar 5 miliaran. Mungkin Beberapa hari setelah beberapa hari, nggak langsung, beberapa hari. Paling selang 4 hari lah. Itu uang asli Pak? Uang asli. Sampai 5 miliar? Iya, 5 miliar. Itu minimal segitu. Oh, nggak ditangkap polisi sih? Udah ditangkap Roy. Oh, Pernah udah. ketahuan tapi nyulik. Hah? Ketahuan karena Oh, oke. pernah. Oke, saya hari ini bawa teman saya namanya Uns. Teman saya namanya Soun. Soun Bihun. Jadi Soun Bihun ini akan menemani kita hari ini dan sama-sama juga kekuatannya. Dia adalah anak Ambar yang tadinya jenazah bayi lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah atau boneka. Dan saya pengen nanya nih Soun, sebenarnya Pak Riko itu jujur apa enggak ya? Oke. Maaf banget ya, saya harus ngomong apa adanya.